Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, dan pemirsa, kita memasuki segmen dialog Nusantara Petang. Memang berbagai pihak dan beragam kalangan terus mendorong migrasi dari analog ke digital, karena tentunya dengan digitalisasi banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan seperti dalam press conference yang digelar oleh Menkominfo, bahwa siapa yang menghalangi migrasi dari analog ke digital tentunya juga menghalangi kepentingan bangsa. Dan untuk membahas hal ini lebih dalam sudah bersama saya adalah tim ahli Wakil Presiden Dr. Insinyur Nurdin Tampobolon MM. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam Mbak Tasya. Iya Pak Nurdin, ini untuk analog switch off ini kan memang di Indonesia telah direncanakan sejak 2013, artinya sejak 7 tahun yang lalu. Ini sampai sekarang belum juga dilaksanakan. Ini sebenarnya apa yang menghalangi ini Pak? Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya secara umum masyarakat udah tahu bahwa analog switch off itu seluruh dunia kan sudah masuk ke digital. Karena digital itu adalah satu teknologi murah, cepat, akurat, dan produktivitasnya tinggi. Ya. Jadi bagaimanapun kita harus masuk ke digital. Nah, kenapa ini masih lambat? Tentunya masih ada orang-orang yang ingin menghambat daripada analog switch off itu. Ingin tetap dia di analog. Kenapa? Karena kepentingan bisnis mereka dan lain sebagainya. Jadi kepentingan pribadi sebenarnya atau korporasi. Jadi patut diduga mereka-mereka inilah penghambat, dan sampai berusaha sampai ke DPR, kemana-mana mereka melakukan suatu aksi-aksi yang menurut saya kurang pas dalam kondisi saat digitalisasi dunia saat ini. Jadi bagaimanapun bangsa Indonesia sudah terlambat. Hanya satu-satunya negara yang belum analog switch off adalah Indonesia. Jadi pemerintah harusnya tegas ya terhadap dan berani terhadap menghadapi para pihak ini untuk segera analog switch off itu dan digital itu berlaku di Indonesia untuk televisi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus melakukan daripada sesegera mungkin analog switch off itu. Kalau bisa hari ini. Kenapa? Kita sudah mempunyai infrastruktur yang dilakukan oleh TPRI. Yang kedua, bahwa infrastruktur itu sudah berjalan sampai sekarang dan tidak ada masalah. Buktinya Nusantara TV dan TV-TV lainnya yang melalui daripada multiplexer daripada TPRI juga berjalan dengan baik. Kemudian semua daripada keuntungan yang paling banyak diterima oleh negara adalah digital dividend. Dalam kondisi pandemik sekarang ini, pemerintah harusnya tegas untuk bisa mendatangkan revenue atau pendapatan dari digital ini. Jadi digital dividend ini adalah sangat besar. Ini sampai dengan ratusan miliar dolar ini bisa per tahun. Dan sebagai contoh, TPRI saat ini kan masih dibiayai dari APBN sebanyak sekitar 1 triliun per tahun. Apabila digital switch off dan mereka salah satu katakanlah ikut menjadi penyelenggara multiplexer, mereka bisa mendapatkan digital pendapatan negara bukan pajak itu bisa sekitar sampai 3 triliun rupiah. Jadi udah diuntungkan kan? Aturannya mengeluarkan uang 1 triliun ke TPRI, ini bisa mendatangkan 3 triliun. Kemudian masalah-masalah yang paling penting adalah bagaimana digital ini segera bisa dimanfaatkan frekuensi emas yang 700 MHz ini untuk keperluan daripada broadband, keperluan daripada early warning system, pendidikan dan lain-lain yang ditinggalkan oleh analog. Jadi kalau analog masih tetap dipertahankan, digital dividend tidak dapat oleh negara. Agak aneh ya, kalau ini tidak segera diambil. Jadi kalau masih ada orang-orang yang masih berusaha untuk menghambat analog switch off, itu sangat terlalu berani mereka menghambat daripada kepentingan negara, yang saat ini negara lagi kesulitan loh.
negara sekarang itu untuk apa namanya untuk membiayai daripada pandemi COVID ini dengan Perpu nomor 1 dan amandemennya itu sekitar 675 triliun rupiah. Belum lagi pendapatan negara dari pajak saat ini akan drop. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah dari digital ini dengan menggunakan digital dividen dan juga menggunakan daripada seluruh apa namanya frekuensi yang dipakai oleh analog sekarang ini diputar menjadi apa namanya menggerakkan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri. Sektor-sektor ekonomi di dalam negeri yang digerakkan oleh digital itu yang datangnya dari digital dividen karena analog switch off ini luar biasa pengaruhnya terhadap bangsa. Hanya Indonesia yang tidak memanfaatkan ini sampai sekarang ini dengan adanya orang-orang yang masih menghambat daripada analog switch off. Kemudian apa namanya saat ini Omnibus Law sedang dibahas di DPR. Di dalam draft yang dari pemerintah bahwa analog switch off itu disebutkan di situ paling lama 2 tahun. 2 tahun. Kalau menurut saya sesegera mungkin. Sekarang yang pemerintah harus melaksanakan daripada rencana aksi bagaimana. Misalnya jangan lagi ada ditemukan di pasaran TV-TV analog. Karena TV-TV analog itu adalah apa namanya sampah-sampah dari negara-negara analog switch off masuk ke Indonesia lagi. Jadi kita jadi pembuangan daripada teknologi yang tidak berlaku lagi di dunia. Sudah tidak terpakai. Tidak terpakai lagi. Itu harus segera dihapuskan. Kemudian dimulai aja dari kota-kota besar. Kalau ada masalah misalnya Jakarta, sudah bisa Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. 10 kota-kota besar itu dimulai aja dari situ. Jadi kota-kota yang sudah dimulai ini akan nanti segera mengikut lagi kepada apa namanya kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Menteri Kominfo supaya ini harus segera dilaksanakan itu adalah sudah sangat tepat. Memang sudah terlambat. Tetapi Menteri Kominfo Pak Joni Plate sudah sangat tegas menyatakan kerugian negara sudah dispesifikasi sama beliau. Kemudian juga masalah pengaruhnya terhadap rencana digitalisasi daripada Indonesia secara keseluruhan yang komprehensif sudah beliau jabarkan. Saya sudah melihat daripada apa yang dipidatokannya beberapa hari kemarin itu adalah sangat komprehensif dalam membangun Indonesia apabila analog switch off ini segera dilaksanakan. Memang tidak ada jawaban lain. Karena jawaban lain kalau kita masih tetap analog itu hanya menguntungkan segelintir para konglomerasi daripada penguasa televisi. Sangat apa namanya? Sangat miris rasanya gara-gara sekelompok kecil itu hanya beberapa korporasi yang menikmatin itu bangsa Indonesia diterlantarkan tidak bisa dari digital. Nah, inilah menjadi persoalan bangsa ini saat ini. Jadi apa namanya? Kesiapan Indonesia pun sudah siap kok kita. Kemudian yang paling apa nanti merusak daripada apa namanya? Daripada apa namanya itu hubungan kita dengan negara-negara tetangga, betul. Karena mereka sudah analog switch off, sudah pakai digital mereka semua seperti Singapura, Malaysia, Thailand, ASEAN sampai dengan ke Jepang sana, itu karena kita masih menggunakan analog, ini akan mengganggu daripada transformasi frekuensi akibat analog di Indonesia, mengganggu digital yang ada di sana, di kota-kota lain. Ini Indonesia akan dituntut. Sebenarnya dari International Telecommunication Union bahwa analog switch off itu paling lama 16 Juni 2016 paling lama atau masih disebutkan waktu itu adalah 16 Juni 2015. Jadi siapa-siapa yang negara yang belum melakukan daripada analog switch off itu akan kena sanksi daripada ITU, International Telecommunication Union, itu adalah yang bagian daripada PBB. Nah, ini kita akan kena sanksi kalau ini tidak segera kita laksanakan. Begitu Mbak Tasya. Iya, ini bahkan di Balik DPR RI bahkan resmi mencabut 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020. Tetapi baiklah, ini untuk analog switch off ini kan memang sudah sejalan dengan program Pak Presiden Joko Widodo dan juga
waktu itu sempat terjadi pertemuan antara juga Asosiasi Televisi Swasta Digital Indonesia dengan Wakil Presiden juga yang waktu itu didampingi oleh Menkominfo juga begitu ya. Dan Anda kalau tidak salah hadir juga di sana. Apa yang tepatnya yang diamanatkan oleh Wapres pada saat itu kepada Menkominfo? Kebetulan itu saya ada di situ, ada Menkominfo dan Wapres memberikan arahan bahwa analog switch off ini harus segera dilakukan supaya digitalisasi secara menyeluruh yang ada di Indonesia yang sudah dicanangkan sejak tahun 2009 itu bisa berjalan dengan baik. Dan pada saat itu Wapres memberikan arahan bagaimana apapun harus dilakukan, apakah itu melalui undang-undang, apakah nanti dengan keputusan menteri atau Perpu dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai negara dirugikan dan jangan sampai ada juga korporasi-korporasi lain yang dirugikan. Memang tidak ada dirugikan korporasi lain dan semuanya itu adalah saling mengisi dan saling diuntungkan. Nah, jadi sangat bijaksana apa yang dikatakan Pak Wakil Presiden, Pak Prof. Kiai Haji Pak Maruf Amin menyatakan semua pihak harus mendukung daripada digitalisasi karena ini adalah tuntutan dunia. Dan ini adalah merupakan suatu tujuan semua daripada negara dalam meningkatkan produktivitas dari masing-masing negara untuk berdaya saing secara nasionalnya dan berdaya saing secara globalnya untuk mencapai sustainable competitive advantage atau keunggulan daya saing berkelanjutan daripada bangsa itu sendiri. Kalau kita masih menggunakan analog, di mana daya saing kita? Karena digitalisasi kita belum berjalan dengan benar. Sedangkan itulah yang dikatakan oleh Pak Wapres pada saat itu. Dan Pak Menteri Kominfo pada saat itu secara tegas menyatakan bahwa memang kita harus segera melakukan imigrasi daripada analog ke digital. Karena itu sudah salah satu program daripada Menkominfo. Nah, makanya Menkominfo menyatakan apabila masih ada pihak-pihak tertentu yang selalu tidak menghadang atau menghalangi daripada analog switch off itu, ya sama saja dia menghadang program besarnya negara Indonesia ini. Itu sudah cukup tegas. Jadi arahan daripada Wakil Presiden kita menyatakan segera analog switch off dan segera digital seluruhnya dan memanfaatkan digital dividen untuk membangun daripada ekonomi bangsa dan juga mendukung pemulihan ekonomi yang berdaya saing supaya pendapatan income per kapita daripada masyarakat itu meningkat untuk bisa mereka lebih sejahtera. Dan digital ini adalah tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita lebih besar, lebih tinggi dan menurunkan kos produksi mereka. Menurunkan kos produksi mereka dengan bekerja secara digital. Jadi ini terbantu semua pihak dan korporasi-korporasi lain pun pasti akan terbantu akibat daripada digital itu. Bagaimanapun seperti negara-negara maju kita lihat mulai daripada Amerika, Korea, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa Barat, mereka sudah melakukan digital sejak 2009 loh. 2011, 2012 berlomba mereka supaya digital untuk mendapatkan digital dividen itu. Indonesia ada yang menghalang-halangi. Siapa itu? Patut diduga ada mereka-mereka. Makanya kalau kita lihat statement daripada Menkominfo itu memang sedikit kelihatannya agak tinggi suaranya beliau ya, karena memang benar bahwa ini harus kita lakukan sesegera mungkin, jangan menunggu 2 tahun. Mulai aja dengan Pak Menteri yang terhormat, kebetulan Pak Menteri itu juga dulu teman di DPR, sama-sama ketua fraksi, beliau, saya juga ketua fraksi, sama-sama di Komisi 11. Jadi kita mengerti bahwa beliau juga cara berpikirnya itu bagaimana membangun bangsa ini. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini salah satu sumber daya yang bagus loh. Frekuensi emas ini. Jangan disia-siakan. Harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mas sampai dengan Pulau Rote dan sebagainya. Karena inilah tujuan kita. Apalagi dalam kondisi pandemik
COVID-19 Betul sekali ini. Pak. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kondisi pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum seharusnya untuk kita melakukan analog switch off ini. Tetapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini.